perebutan partai ini bukannya kelihatannya membuat Anies tenang, melainkan membuat Anies puyeng jadinya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Anies Baswedan yang sekarang ini sangat diharapkan oleh warga Jakarta agar bisa kembali memimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan, tampaknya seperti berada dalam pusaran perebutan antara satu partai dengan partai lain. Tetapi perebutan partai ini bukannya kelihatannya membuat Anies tenang, melainkan membuat Anies puyeng jadinya. Puyengnya begini, Anies telah dikunci oleh PKS agar dia maju dari partai PKS. Dia sebagai cagup, PKS jadi cawagup. Sohibul Iman yang sekarang wakil ketua Dewan Syuro PKS yang juga mantan presiden PKS. Dan kita tahu Sohibul Iman ini juga mantan rektor Paramadina, yang juga Anies adalah mantan rektor Paramadina. Sama dengan Sohibul Iman. Sekarang PKB ingin ngambil Anies. Cuma PKB kelihatannya tidak ingin dua-duanya ini seakan-akan dari PKS. PKB kelihatannya ingin Anies ini bukan maju dari PKS. Cukuplah Sohibul Iman saja dari PKS. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk maju di pemilihan gubernur November mendatang. Padahal sebelumnya, PKS juga sempat menyatakan mengusung Sohibul Iman yang merupakan kader PKS sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Pencalonan Anies Sohibul Iman ditanggapi beragam oleh partai politik lainnya. Koalisi Indonesia Maju masih belum final akan mencalonkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, namun semuanya sepakat untuk mengusung calon yang sama. Sementara PDIP meyakini tidak ada partai politik yang bisa mengusung calonnya sendiri sehingga harus berkoalisi. Kalau Anies dari PKS, Sohibul Iman juga dari PKS, kelihatannya PKB kurang serek. Dan ini tentu masuk akal. Masa iya PKS mentang-mentang partai pemenang di Jakarta, dua-duanya dari dia, yang lain hanya nempel saja. Harusnya tidak begitu. Sebab PKS harus juga menyadari bahwa dia tidak bisa mengusung sendiri satu pasang calonnya. Dia harus bergabung dengan partai lain. Karena tidak cukup satu partai dia mengusung satu pasang calon. Karena itu dia tentu tidak boleh juga egois. Harus dua-duanya dari dia. Partai lain menempel saja. Lain lagi dengan PDIP. PDIP kelihatannya kalau kita perhatikan dia menginginkan cawagupnya dari dia. Cawagup dari dia itu bukan kaleng-kaleng.
Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Jenderal Bintang 4. Dan ini sangat serasi dengan Anies Baswedan. Tetapi kalau dua-duanya dari PKS, jelas PDIP tidak mau. Sekarang Anies pilih yang mana? Nasdem juga kelihatannya begitu. Nasdem tidak ingin pula dua-duanya dari PKS. Paling tidak, katakanlah Anies dari PKS misalnya. Nasdem punya tokoh juga namanya Sahroni yang kekuatan masanya cukup besar. Jakarta Utara itu basisnya Sahroni. Jadi dalam hal ini kelihatan sekarang Anies Baswedan sedang puyeng ini menimbang-nimbang ini. Kalau diambilnya kalau dia pilih Sohibul Iman jadi wakilnya, bisa jadi PKB tidak mau ikut, PDIP tidak mau ikut, Nasdem tidak mau ikut. Kalau semua itu tidak mau ikut, Anies tidak jadi maju mendaftar ke KPU nanti. Karena partai PKS tidak cukup kursi, tidak cukup kota untuk membawa Anies dan Sohibul Iman ke KPU. Kalau Anies mengambil PDIP berpasangan dengan Andika, bisa jadi PKN nggak mau. Tetapi kalaupun PKN nggak mau, bisa jadi PKB mau. Dan dua itu sudah bisa maju. PKB sama PKS sudah sejak lama ingin berdua berkolaborasi, bekerja sama, mengusung dan mendukung Anies dengan cawagupnya dari PDIP yang namanya Andika. Sekarang apakah mungkin kalau PDIP sama PKB nggak mau kalau Anies dan Sohibul Iman yang maju, dia nggak mau ikut? Bagaimana dengan Nasdem? Besar kemungkinan Nasdem juga tidak mau karena dia punya jago yang namanya Sahroni. Jadi kelihatannya yang mungkin bisa dibawa ke PKS, PKB. Sampai saat ini PKB belum ada lagi jago cawagup dari dia. PKB tidak mau memaksakan, tidak mau ego tentang harus dari dia cawagup. Tetapi karena PKB telah duluan bersepakat dengan PDIP, sangat kurang mungkin PKB mau ke PKS. Dalam posisi seperti ini, Anies tampaknya bagaikan makan buah sikmalakama. Bagaikan berada di persimpangan jalan. Ke kiri jalannya, kanan tinggal. Lurus jalannya, kiri kanan tinggal. Ke kanan jalannya, kiri tinggal. Kian kemari susah. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harusnya sikap diambil oleh Anies? Tampaknya Anies harus duduk semeja dengan PKS, Nasdem, PKB, PDIP. Duduk semeja, di sana diambil kesepakatan bahwa keputusan yang akan diambil bukan berdasarkan pokoknya,
dari saya cawagup. Tetapi keputusan yang diambil berdasarkan kepada pertama, mana pasangan yang paling besar kannya untuk menang. Mana yang lebih besar kannya untuk menang? Anies Sohibul Iman, Anies Andika, Anies Saroni. Mana yang lebih besar kannya untuk menang? Setelah itu, mana yang lebih besar kannya untuk berhasil nanti menjalankan visi dan misinya di Jakarta. Ini tentu dilihat dari kualitas kedua tokoh kalau dipadu-padankan. Kapabilitasnya, kemampuannya memimpin dilihat dari berbagai sisi. Mana yang lebih besarkannya untuk berhasil nanti memimpin Jakarta. Sebab dua pokok ini sangat penting. Pertama, bagaimana agar bisa memenangkan pilkada. Yang kedua, bagaimana nanti setelah menang bisa membawa keberhasilan kepada pemimpinannya untuk rakyat Jakarta. Ini sama pentingnya. Kalau menang saja, tapi nanti tidak berhasil memimpin, bisa saja itu. Cari saja orang yang aneh-aneh. Cari saja orang yang punya banyak tempat bersandarnya di belakang. Mungkin dia anak presiden, mungkin anak ini, anak itu. Untuk menang ini bisa, tapi untuk berhasil memimpin sangat sulit. Makanya kita melihat Kaisang sangat sulit untuk maju di Jakarta. Karena kalau untuk menang, Kaisang mungkin bisa besar dampaknya untuk menangkan pilkada karena dia anak presiden. Pengaruh ayahnya sebagai seorang presiden tentu besar. Apalagi kalau Presiden Jokowi tidak segan-segan cawe-cawe. Tetapi untuk berhasil nanti dia memimpin Jakarta, membawa rakyat Jakarta sejahtera, sangat belum bisa memungkinkan. Dilihat dari usianya, dilihat dari kepemimpinannya, dilihat dari pengalamannya. Banyak penilaian untuk seorang pemimpin. Jadi dua hal ini mungkin yang perlu menjadi perhatian bagi partai-partai ketika berembuk nanti dalam satu meja bersama Anies. Kalau patokannya kedua kepada dua hal ini tidak akan sulit nanti. Dan partai-partai ini kita yakin akan mau legowo siapapun yang akan mendampingi Anies. Apakah nanti yang mendampingi Anies Sohibul Iman? Apakah nanti yang akan mendampingi Anies Andika Perkasa? Ataukah yang akan mendampingi Anies Sahroni? Ini tampaknya. Tidak ada nanti yang akan egois pula gara-gara ini. Sebab kita melihat PDIP sama Nasdem, jiwa negarawan pemimpinnya sangat-sangat mumpuni. Telah banyak teruji. Dia tidak akan mau nanti, saya kalau tidak saya wakil, saya keluar. Saya harus wakil, pokoknya wakil dari saya. Tidak akan begitu kita lihat. Seorang Megawati tidak akan bersikap demikian. Seorang Surya Paloh tidak akan bersikap demikian. Dia akan logis berpikir. Apa gunanya nanti hanya jadi calon wagub saja, tapi tidak memenangkan pilkada. Apa gunanya nanti menang pilkada, tapi bikin malu partai pendukungnya setelah dia memimpin.
Ini kira-kira mungkin yang bisa membuat kepala Anies tidak puyeng dan partai tidak saling bersikeras untuk harus si A pasangan Anies, harus si B pasangan Anies. Kita lihat saja ke depan. Yang penting rakyat Jakarta tidak kecewa karena Anies tidak jadi maju karena egonya partai-partai untuk memasangkan kadernya kepada Anies. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.